Defisiensi protein C dan IS adalah kondisi genetik langka di mana tubuh tidak dapat menghasilkan jumlah yang cukup dari protein C dan protein S yang merupakan faktor-faktor pembekuan darah yang penting. Protein C dan S berperan dalam mengatur pembekuan darah dengan mencegah pembentukan gumpalan darah yang berlebihan. Ketika terjadi defisiensi protein C dan IS, risiko pembentukan gumpalan darah yang tidak terkendali meningkat, menyebabkan kondisi seperti trombosis vena dalam DVT atau emboli paru. Defisiensi protein C dan IS dapat bersifat herediter, diwariskan dari orang tua yang membawa gen defisiensi protein C atau S, atau dapat terjadi secara sporadis tanpa riwayat keluarga yang jelas. Gejala defisiensi protein C dan IS mungkin tidak terlihat secara jelas sampai terjadi kejadian pembekuan darah yang tidak normal. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi risiko tinggi untuk trombosis, keguguran berulang pada wanita hamil, dan kondisi serius seperti sindrom antifosfolipid. Berikut adalah informasi lengkap tentang defisiensi protein C dan IS. 1. Protein C dan S. Protein C dan IS adalah protein yang diproduksi dalam hati dan berperan penting dalam mengatur pembekuan darah. Protein C adalah faktor pembekuan yang menghambat pembentukan gumpalan darah berlebihan, sedangkan protein S berperan sebagai kofaktor protein C. 2. Defisiensi protein C dan IS. Defisiensi protein C dan IS terjadi ketika tubuh tidak mampu menghasilkan cukup protein C atau S, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat bersifat herediter, diwariskan dari orang tua yang membawa gen defisiensi protein C atau S, atau dapat terjadi secara sporadis tanpa riwayat keluarga yang jelas. 3. Gejala dan komplikasi. Gejala defisiensi protein C dan S mungkin tidak terlihat sampai terjadi kejadian pembekuan darah yang tidak normal, seperti trombosis vena dalam DVT atau emboli paru. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi risiko tinggi untuk trombosis, terutama pada usia muda. Keguguran berulang pada wanita hamil, dan kondisi serius seperti sindrom antifosfolipid. 4. Diagnosis dan pengujian. Diagnosis defisiensi protein C dan IS melibatkan tes darah untuk mengukur kadar protein C dan IS, serta pemeriksaan faktor pembekuan lainnya. Tes genetik juga dapat dilakukan untuk mengonfirmasi adanya mutasi genetik yang menyebabkan defisiensi protein C atau S. 5. Pengobatan dan pengelolaan. Pengobatan defisiensi protein C dan IS biasanya melibatkan terapi antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah berlebihan. Pemberian antikoagulan seperti warfarin atau heparin dapat membantu mengurangi risiko pembekuan darah dan komplikasi yang terkait.